Sebagai penutup dari analisis kasus brand fashion lokal ini, kita bisa menarik benang merah bahwa krisis di media digital seringkali berawal dari masalah yang terlihat sederhana, seperti ketidaksesuaian produk dengan materi promosi. Namun, di era kecepatan informasi, masalah kecil ini bisa meledak menjadi krisis reputasi yang masif jika tidak ditangani secara profesional. Kesalahan utama dalam kasus ini bukan hanya soal kualitas produk, melainkan pola komunikasi yang tidak tepat, respon yang lambat, nada yang defensif, serta tindakan menghapus komentar justru membuat netizen merasa diabaikan. Ada 3 pelajaran krusial yang harus kita catat dari kegagalan tersebut. Pertama, respon awal yang cepat adalah instrumen utama untuk meredam luapan emosi publik sebelum menjadi liar. Kedua, empati dan permintaan maaf yang tulus memiliki peran psikologis yang besar dalam menenangkan situasi yang tegang. Dan ketiga, transparansi yang konsisten sangat membantu mencegah munculnya spekulasi serta rumor negatif yang merugikan. Singkatnya, cara kita berbicara saat krisis seringkali jauh lebih diperhatikan publik daripada masalah intinya sendiri. Melanjutkan poin sebelumnya, studi kasus ini juga menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak akan pernah cukup. Perusahaan wajib menunjukkan tindakan nyata sebagai bentuk tanggung jawab yang konkret, apakah itu melalui pemberian kompensasi, perbaikan layanan, atau menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara terbuka. Tindakan nyata inilah yang menjadi bukti terkuat bahwa perusahaan benar-benar serius dalam menangani krisis, bukan sekadar melakukan formalitas publik. Dalam jangka panjang, pemulihan reputasi sangat bergantung pada komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan. Kita harus melakukan evaluasi internal yang mendalam, memperbaiki SOP, serta terus meningkatkan kualitas komunikasi digital agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Kesimpulannya, krisis komunikasi digital memang tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dampaknya sangat bisa dikendalikan. Keberhasilan kita dalam melewati masa sulit ini sangat ditentukan oleh kecepatan respon, kualitas komunikasi yang kita bangun, serta kesediaan tulus perusahaan untuk belajar dari setiap kesalahan yang terjadi. Sebagai penutup, saya berharap materi mengenai krisis komunikasi dan penanganan di media digital ini dapat memberikan wawasan berharga bagi kita semua. Ingatlah selalu 4 prinsip utama yang telah kita bahas. Cepat tanggap karena respon harus diberikan dalam hitungan jam, bukan hari. Jujur dan transparan, karena membuka masalah jauh lebih baik daripada berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Empatik, untuk menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar peduli dan mendengar suara publik, serta aksi nyata untuk membuktikan komitmen kita dengan tindakan konkret, bukan sekadar rangkaian kata-kata manis. Komunikasi digital di masa kini bisa menjadi peluang emas bagi pertumbuhan brand, namun ia juga menyimpan bahaya besar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kesiapan mental, strategi yang matang, dan integritas adalah kunci untuk bertahan di tengah arus informasi yang begitu cepat. Siapa yang paling siap, dialah yang akan bertahan dan tumbuh lebih kuat pasca krisis. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme Anda sepanjang sesi ini. Semoga sukses dalam membangun komunikasi yang lebih tangguh dan profesional.